Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Komputer Grafis 2. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu penggunaan Adobe Photoshop tentang menggunakan tools layer style. Teman-teman, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cropping, bagaimana kita bisa memotong sebuah gambar ataupun foto. Kemudian di materi kali ini kita akan berkenalan dengan layer style. Oke, layer style itu ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama ada bevel and emboss, itu biasanya memberikan efek kepada objek ataupun teks itu timbul ya, seperti 3 dimensi. Kemudian yang kedua yaitu layer style stroke. Nah, di stroke ini adalah memberi garis pinggir pada objek maupun teks. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan layer style shadow. Ya, di sini kita menambahkan bayangan pada teks dan objek, yaitu di sini ada dua, ada drop shadow dan inner shadow. Kalau di drop shadow itu bayangan ada di bawahnya, ada di luar dari objek. Sedangkan inner shadow itu bayangannya di dalam objek. Kemudian yang keempat ada satin. Jadi satin ini seperti efek kain satin. Terus kemudian ada glow. Di glow ini kita ada outer glow dan inner glow. Outer glow itu kita memberikan efek pada teks ataupun objek itu seolah-olah bersinar seperti neon. Jadi sinarnya ada di pinggiran dari objeknya, sedangkan di inner glow itu cahayanya menyebar ke dalam objek. Kemudian yang terakhir adalah overlay atau memberikan warna, kemudian kita bisa menambahkan gradien dan kita juga bisa menambahkan pattern. Kemudian layer style yang keenam itu adalah overlay. Di sini kita belajar bagaimana memberikan layer style berupa color, kemudian ada gradient, kemudian ada pattern. Itulah 6 dari layer style yang akan kita pelajari. Kemudian ini nanti kita akan berpindah ke layar supaya kita bisa praktek langsung. Yang pertama kita akan menggunakan layer style yang pertama yaitu bevel and emboss. Kita bisa ketikkan tulisan, kita cari teks ya, kemudian kita pilih horizontal text. Contoh kita tulis desain komunikasi visual atau DKV gitu aja, DKV. Kita atur ukurannya, kita perbesar menjadi 48. Nah seperti ini. Kalau dirasa ini masih kurang besar, Anda bisa perbesar ukurannya menjadi 60, atau mungkin Anda juga bisa mengganti fontnya. Kita cari di bagian font, cari teks sesuai kebutuhan Anda. Nah, saya pakai font ini. Kemudian langsung aja kita terapkan, kita blok tulisan DKV, kemudian Anda pilih layer, kemudian dicari layer style. Yang pertama kita praktekkan bevel and emboss ya. Nah, di bevel and emboss ini kita bisa memberikan efek 3 dimensi. Yang pertama kita pakai emboss dulu. Jadi nanti desainnya atau teksnya akan terlihat timbul. Kemudian Anda bisa setting di sini ada smooth, hard, soft, silahkan Anda pilih. Kita coba satu persatu. Di sini bagian size. Berarti untuk memberikan efek background timbulnya semakin besar ya, semakin ke kanan. Kemudian soften. Ini untuk memperlembut tampilannya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah settingan angle. Di sini Anda bisa memberikan di mana jatuhnya dari cahaya. Ya. Nah, seperti ini mungkin cukup.
Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan Anda, keinginan Anda, klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini akan terlihat lagi bila Anda memberikan background. Kita bikin satu layer baru. Kita beri nama BG atau background. Kemudian kita berikan warna. Kita ambil rectangle ya. Di sini ada rectangle tools. Kita pilih warnanya dulu. Mungkin saya pakai warna abu. Ya, abu-abu. Kemudian kita bikin kotaknya di sini. Oh, sorry. Ini. Kita ulang lagi. Tadi saya keliru ngambilnya. Kita pakai rectangle. Ya, kemudian kita bikin objeknya di sini. Nah, kemudian kita tarik teks DKV di atasnya background. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, Anda bisa modifikasi untuk warna teksnya. Mungkin diganti warna kuning atau emas atau orange. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti menggelembung, seperti ada sesuatu yang menonjol gitu ya teman-teman ya. Ada volumenya. Ini untuk pertama, kita tadi sudah mencoba tentang emboss. Sekarang kita coba layer style yang lainnya. Kita bikin teks terlebih dahulu. Contoh, kita tulis FSRD, pakai huruf besar FSRD. Kemudian fontnya kita ubah. Nah, ini. Kemudian kita kasih warna yang berbeda. Mungkin warna orange ya. Orange kemerahan ya. Oke, ini kita pakai ini. Kemudian kita coba berikan stroke. Nah, layer style, kemudian kita cari stroke. Nah, stroke ini memberikan efek garis pinggir. Nah, kemudian biar kelihatan Anda ubah dulu warna pinggirnya. Mungkin kita ganti kuning ya. Kemudian size stroke-nya kita perbesar. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri akan semakin kecil. Contoh ini. Nah, posisinya kita bisa pilih outside, berarti stroke-nya ada di luar teks. Ya, seperti ini adalah outside. Kalau inside, jadi stroke-nya masuk ke dalam. Kemudian yang center itu hampir mirip dengan outside. Nah, kalau outside jelas di luar, kalau center itu dari dalam. Nah, seperti ini. Kita pilih yang outside saja ya, outside. Kemudian opacity-nya tetap aja bikin 100, color-nya tetap ini pakai ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya dengan stroke itu teksnya itu akan diberikan outline ya. Kemudian yang ketiga kita akan mempraktekkan shadow ya atau bayangan. Nah, ini teksnya kita tambahkan UNS contohnya. UNS. Nah, kita beri warna yang berbeda. Mungkin kita kasih warna biru yang terang seperti berikut. Kemudian kita atur posisinya. Terus kita tambahkan layer, kemudian layer style. Dipilih inner shadow ya. Klik inner shadow. Nah, di sini kita juga bisa atur. Warna bayangannya kita ubah dulu teman-teman. Kita ambil warna hitam pekat ya.
Nah, seperti ini. Nah, ini untuk inner shadow ya. Jadi bayangannya masuk ke dalam teks yang kita beri efek. Tetapi kalau kita gunakan yang lainnya, mungkin ada yang lain ya. Oke. Inner shadow. Opacity kita atur. Kemudian angle-nya kita atur sesuai kebutuhan Anda. Kalau sudah, Anda bisa setting di sini. Nah, ini bisa kita atur ya. Distance-nya, kemudian cuk, size dari bayangannya. Oke, kalau sudah Anda bisa klik OK. Nah, ini sudah ada 3 yang kita praktekkan. Kita masuk ke satin. Kita bikin teks terlebih dahulu. Kita tulis komputer grafis. Taruh tengah, kemudian ukurannya kita perkecil menjadi 36. Komputer grafis 2 tambah angka 2. Kemudian warna kita ubah supaya berbeda dengan yang lainnya. Mungkin kita kasih warna hijau. Nah, kemudian kita blok teman-teman. Klik layer, kemudian layer style, kita cari satin. Nah, kita ubah angle-nya dulu. Jadi Anda kalau perhatikan di sini ada bayang-bayang seperti efek bayangan yang ada di kain satin ya teman-teman ya. Anda bisa lihat langsung di teksnya atau Anda bisa melihat di bagian sini di preview. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah sesuai kebutuhan Anda bisa merubah warnanya juga sebenarnya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kalau sudah selesai kita klik OK. Ini keempat, yaitu tentang pemberian layer style satin. Kemudian kita masuk ke glow ya. Kita tuliskan teks terlebih dahulu sama seperti yang lainnya, teks. Kemudian kita tulis kira-kira apa teman-teman? DKV sudah, FSRD sudah, UNS sudah, komputer grafis sudah. Kita tambahkan teks Indonesia. Kemudian warnanya kita ubah. Kita pakai ungu ya, coba ungu yang terang ya. Klik OK. Kemudian kita blok, kita berikan layer style, kemudian pilih inner glow ya. Oh, outer glow aja yang lebih Oke, outer glow.
Kemudian opacity kita tambahkan. Jadi kalau Anda lihat di samping-samping teks itu ada cahaya, seperti cahaya. Berbeda dengan stroke ya. Ini cahayanya lebih apa ya? Lebih transparan. Oke. Warnanya bisa Anda ubah sebenarnya, Anda bisa tarik di sini. Oke. Cukup kalau Anda merasa cukup dengan tampilan yang Anda buat, langsung diklik OK. Oke, ini ya sudah ada 5 layer style yang kita praktekkan, tinggal satu yang terakhir yaitu overlay. Oke teman-teman, selanjutnya kita bikin layer style yang terakhir, yaitu kita pakai teks kampus Merdeka, kita blok, kemudian kita masuk ke layer style, kemudian di sini sebenarnya kita pakai overlay. Kalau di Adobe Photoshop CS3 sampai 2020 itu cuma tertulis overlay, tetapi di Adobe Photoshop 2022 di sini tulisannya adalah gradient overlay. Dan ini sebenarnya hampir mirip ya, karena kalau di Adobe sebelumnya ketiga color overlay, kemudian gradient overlay, pattern overlay itu jadi satu menu. Kemudian ketika diklik ada 3 menu, yaitu color, gradient, dan pattern. Tetapi di Adobe Photoshop 2022 itu dipisah sendiri-sendiri. Yang akan kita praktekkan adalah color overlay. Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Anda bisa pilih colornya dan opacity-nya. Nah, cukup simple kalau di sini. Terus Anda bisa pilih ada multiply, ada color burn, linear, dan lain sebagainya. Saya pakai lighten. Kemudian untuk warnanya saya pakai ini. Nah, warnanya menjadi kemerahan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini praktek yang terakhir untuk layer style. Keenamnya sudah kita praktekkan, dan Anda silahkan untuk mempraktekkan sendiri. Jadi kalau di praktek kali ini saya menggunakan teks, Anda bisa mencoba menggunakan tampilan foto ataupun objek, sehingga Anda bisa memahami lebih lanjut bagaimana efek layer style ini ketika ditampilkan tidak hanya di teks tapi di objek dan serta di gambar ataupun foto. Baik teman-teman, itu tadi kita sudah melakukan praktek tentang penggunaan layer style. Tadi ada 6 layer style yang kita praktekkan. Kemudian Anda silahkan terus mencoba menggunakan layer style ini sesuai kebutuhan Anda. Silahkan Anda kembangkan dan Anda berkreativitas sehingga menghasilkan karya grafis yang bagus. Dan tentunya bagus bukan untuk Anda sendiri, tetapi juga bagus dilihat oleh orang lain ataupun klien. Selamat berkreasi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.